warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini guys, aku bakal sharing lagi tentang jalur UMPTKIN tahun 2024. Nah, berhubung hari demi hari itu ujiannya semakin dekat ya guys, jadi aku harus selalu mengingatkan sama kalian bahwa waktu belajar kalian itu semakin berkurang. Nah, makanya dari teman-teman harus belajar dan belajar. Oke, di video kali ini aku bakal share sama kalian. Mungkin ini adalah video yang paling kalian tunggu ya, yaitu tips lolos UMPTKIN tahun 2024. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau ujian, pasti itu ada tips-tips yang harus kalian terapkan sebelum hari H. Nah, jadi kalian harus mengetahuinya sebelum kalian ujian UMPTKIN. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dulu. Aku yakin kalian semua pasti udah subscribe ya, karena mencari informasi UMPTKIN di channel YouTube aku Leni Agustin. Tapi kalau misalnya buat kalian yang baru nonton video aku, silahkan di subscribe supaya kalau misalnya aku ada video terbaru, kalian langsung bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana tuh aku sering banget live untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Karena kalau misalnya di DM itu kayak tenggelam, banyak banget yang ngechat guys. Makanya aku sering mengadakan live supaya langsung bisa menjawab pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi di WhatsApp, boleh banget kalian save nomor aku 088247854631. Kalian semua bisa save nomor aku ya. Kalau misalnya kalian mau di save back, boleh banget kalian langsung chat aku aja pakai nama kalian. Kalian nih, nama aku ini, tolong di save back ya. Oke, nah jadi langsung aja ya, mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi langsung aja ya kita ke videonya. Karena menurut aku ini adalah video yang paling kalian tunggu sebelum ujian UMPTKIN, yaitu gimana sih kak tipsnya atau triknya supaya kita bisa lolos UMPTKIN tahun 2024. Yang pertama, meluangkan waktu untuk belajar. Nah, ini sudah jelas ya, kalau misalnya kalian mau ujian, mau dites, ya kemana lagi kalau bukan belajar. Ini adalah poin pertama yang gak bosan-bosan aku selalu mengingatkan sama kalian, terutama kalian yang udah order ebook sama aku, bahwa kalian harus tetap belajar. Minimal 10 soal dalam satu hari, itu udah lumayan banget ya guys kalau misalnya kalian belajar 10 soal dalam satu hari. Nah, di sini kalian harus meluangkan waktu untuk belajar, bukan belajar di waktu yang luang. Nah, jadi itu adalah kata-kata yang beda ya. Kalian harus memberikan kesempatan sama diri kalian untuk meluangkan waktu dalam belajar, bukan kalian belajar ketika ada waktu luang. Jadi kalau misalnya nggak ada waktu luang, gimana? Kalian nggak belajar. Satu hari tidak belajar aja itu rugi banget ya guys. Minimal banget lah kalian bahas 5 soal dalam satu hari. Tips yang kedua yaitu mengasah kemampuan kalian dengan mengerjakan tryout. Nah, mengerjakan tryout itu berguna banget ya untuk kalian yang mau mengikuti jalur UMPTKIN. Kenapa? Karena di sana tuh kalian bisa mengetahui kemampuan kalian udah sampai mana. Apalagi kalau misalnya tryoutnya itu mengeluarkan ranking nasional. Kalian bisa melihat apakah kalian sudah bisa masuk 10 besar atau belum. Apalagi di tryout aku kemarin yang tryout kelima itu ada 700 peserta. Nah, itu baru 700 peserta ya. Dibandingkan dengan peserta asli UMPTKIN itu yang sampai puluhan ribu. Kalau misalnya baru 700 peserta yang ikut tryout, kalian tidak bisa masuk di 100 besar, itu sangat bisa dipertimbangkan untuk kelolosan kalian teman-teman. Nah, makanya kalian harus mengasah diri kalian untuk mengikuti tryout supaya kalian bisa melihat kalian sampai mana sih bisanya. Nah, di sini aku mau merekomendasikan kalian bisa ikut tryout di aku. Sekarang itu udah tryout ke-6 atau ke-7 ya, video ini bakal tayang. Nah, di sana kalian bisa mengikuti tryout UMPTKIN 2 kali dalam sebulan.
Nah, jadi kalian bisa mengetahui skill kalian atau kemampuan kalian udah sampai mana sebelum ujian. Dan di sana juga aku sering memberikan ranking nasional supaya kalian bisa mengetahui apakah kalian sudah bisa mampu bersaing dalam jalur UMPTKIN atau belum. Nah, kalau misalnya ranking kalian masih di bawah atau standar, itu artinya kalian harus belajar lagi. Yang ketiga, analisis soal tahun-tahun kemarin. Nah, jadi teman-teman, untuk soal UMPTKIN tahun demi tahun itu perbedaannya sangat minim. Nah, untuk materinya juga ada 4 subtes. Yang pertama, penalaran akademik. Yang kedua, literasi membaca. Yang ketiga, penalaran matematika. Dan yang keempat, literasi keagamaan Islam atau literasi ajaran Islam, ya, sama aja. Nah, jadi soalnya itu nggak bakalan jauh ya dari tahun-tahun kemarin. Maybe hanya perbedaan angka doang kalau di matematika. Nah, di sini aku mau rekomendasikan kalian order ebook premium, itu kalian udah bisa mendapatkan bonus atau gratis soal tahun-tahun kemarin. Nah, di sini udah ada 300 peserta yang aku bimbing yang order ebook premium, karena kalau misalnya kalian order ebook premium, itu kalian udah bisa ikut Zoom, ikut belajar lewat Zoom bersama aku. Nah, jadi ini bisa menghemat waktu kalian banget dan bisa belajar bareng aku lewat Zoom. Oke guys, jadi seperti yang aku bilang bahwa aku tuh udah buatin kalian ebook premium buat kalian pakai belajar sebelum ujian UMPTKIN. Nah, ini tuh ada ebook ya untuk soalnya, dan yang di bawahnya itu ebook untuk pembahasannya. Jadi kalian gak bakal bingung lagi untuk mempelajarinya. Kalau misalnya kalian order, selain dari ebooknya, ini aku bakal kasih kalian bonus file untuk soal UMPTKIN. Yang pertama kode 1911 dan yang kedua kode 1917. Terus aku juga bakal kasih kalian pembahasan tryout 1, 2, sampai 5. Nah, jadi kalian bebas akses tanpa syarat apapun. Jadi buat kalian yang ketinggalan kemarin, gak apa-apa, tenang aja, aku akan kasih semua pembahasannya, jadi kalian tetap bisa mengetahui soalnya. Bukan hanya itu, aku juga bakal kasih soal simulasi SNBT, kosakata bahasa Arab. Kalian lihat ini tuh penting banget kalian pelajari sebelum ujian UMPTKIN. Terus aku juga bakal kasih bank soal TPA, jadi kalian gak bakal rugi banget kalau misalnya order ebook premium. Oke, mungkin diantara kalian masih ada yang ragu untuk order ebook ini, tapi di sini aku bakal kasih lihat kalian. Ini peserta aku kemarin yang tahun 2023, ada Nabila. Alhamdulillah mereka lolos karena order ebook premium, belajar dari ebook premium ya. Kalian bisa baca aja lah sendiri, ini dari peserta aku di tahun kemarin, tahun 2023. Alhamdulillah banyak yang lolos. Nah, jadi aku doakan semoga yang order ebook premium tahun ini juga bisa lolos seperti mereka. Nah, terakhir guys, ini fasilitas baru yang aku adain buat kalian yang order ebook premium, yaitu kalian bisa belajar bersama aku lewat aplikasi Zoom. Jadi kalian gak belajar cuma lewat ebook ya, tapi bisa belajar bareng aku langsung lewat aplikasi Zoom. Ini guys, ada satu ketinggalan chat aku sama Tiara. Dia juga peserta tahun 2023, tapi lumayan akrab sama aku karena dia sering aktif banget di Zoom. Dan alhamdulillah dia juga lolos. Nah, jadi buat kalian yang mau order ebook premium, boleh langsung chat WhatsApp aku itu di atas ya, 0882 4785 4631, oke? Tips yang keempat yaitu mengerjakan 10 soal dalam satu hari. Nah, seperti yang aku bilang nih tadi, kalian harus menargetkan diri kalian sebelum mengerjakan ujian UMPTKIN. Nah, di sini aku tuh selalu memberikan target sama anak-anakku yang order ebook premium, kalau kalian bisa mengerjakan 10 soal dalam satu hari. Nah, di ebook premium itu kan ada 200 soal ya, jadi cuman 20 hari aja ebook itu sudah tamat guys. Nah, bahkan soal UMPTKIN itu nggak sampai 200 kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengerjakan 10 soal dalam satu hari, mulai dari sekarang sampai ujian, insya Allah kalian bakal sudah mengetahui bentuk-bentuk soalnya. Nah, di sini aku juga mau kasih tips sama kalian. Kalau misalnya kalian mau belajar secara intensif 10 soal dalam satu hari, itu kalian bisa bagi-bagi juga guys mata pelajarannya. Misalnya hari pertama, penalaran akademik 10 soal. Hari kedua, kalian bisa pelajari matematika 10 soal. Hari ketiga, kalian bisa mempelajari literasi membaca 10 soal. Dan hari keempat, kalian bisa mempelajari literasi ajaran Islam
10 soal. Nah, jadi kalian harus menargetkan diri kalian bahwa hari ini tuh aku harus selesai 10 soal. Kalau tidak, besok akan nambah lagi. Misalnya nih, hari ini aku hanya bisa 5 soal. Berarti besok aku harus mengerjakan 15 soal. Banyak banget dong, makanya hari ini aku harus selesai 10 soal. Nah, metode belajar itu aku selalu terapkan guys. Jadi aku selalu menyelesaikan target aku hari ini supaya besoknya itu nggak semakin banyak. Tips yang kelima, dan ini tuh paling penting buat kalian yang mau lolos UMPTKIN, yaitu berdoa dan meminta restu kepada orang tua kalian. Nah, jadi teman-teman, menurut aku ya, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita hadapi nantinya, itu yang paling penting adalah berdoa dan meminta restu kepada orang tua kita. Nah, kalau misalnya kita sudah direstui, sudah berdoa, insya Allah itu jalannya akan mudah guys. Insya Allah akan diberi kelancaran. Nah, jadi kalian jangan lupa tetap berdoa ya, dan memberikan informasi kepada orang tua kalian bahwa Mah atau Plah, ini aku akan ujian UMPTKIN, doain ya biar lancar, doain ya biar pengumumannya nanti diterima. Jadi insya Allah semuanya akan lancar. Nah, jadi itu dia guys tips dari aku kalau misalnya kalian mau lolos UMPTKIN. Siapa tahu di antara kalian masih ada tips yang lain, kalian boleh banget langsung komen di bawah. Yaps, itu dia guys sharing kita pada malam hari ini. Gimana nih, kalian udah tahu kan tipsnya kalau misalnya kalian mau lolos jalur UMPTKIN? Kalau misalnya kalian mau konsultasi atau mau tanya-tanya di WhatsApp juga boleh. 0882 4785 4631. Kalian boleh banget langsung save nomor aku ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ngechat aku, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.